Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada Jumat pagi ini tanggal 22 ya, Sya'ban 1443 Hijriah. Saya bertemu dengan anak-anak saya Takharijin dari Darus Salihin. Kita masih ihtimam dengan ilmu, dengan Amin. masalah-masalah ilmiah. Kita tanyakan, alhamdulillah, khususnya dari Taufik dia yang sudah lama, maksudnya menanyakan satu tentang fenomena di komunitas umat Islam di Pekalongan yang baru, fenomena baru atau kejadian baru, yaitu terang suaranya, Sekap. yaitu saya pengen ilmu ini tersebar biar manfaat. Amin. Tujuannya saya itu saja. Saudara Taufik hafizahullah ta'ala Amin. menanyakan tentang fenomena kejadian baru, yaitu di daerah Pekalongan yang mayoritas adalah kaum santri, ada jalan kaki, jalan santai, sepeda ya, Bukan jalan santai. jalan santai yang pengikutnya diharuskan membayar 10.000 tiap orang. Nanti ada imbalan, yaitu umroh. Ketika saya ditanya apakah itu termasuk qimar, itu yang ikut banyak sekali. Kira-kira kalih piro? Uangnya piro kira-kira? Piro? Ewon? Kurang lebih sampai 500 ada. Oh, 500-an. Sekarang dikalikan 10 kali 500 berapa? 10.000. 5 juta. 5 juta. Itu 5 juta mungkin untuk satu travel yang promosinya, yang senang promosi, mungkin sudah cukup itu ya. Untuk DP nanti mungkin ada bos atau mungkin dari satu travel untuk memasarkan, ya bisa juga tanpa bos, nggak usah Ci. Nggak usah. Tapi karena itu ada pembayaran, itu akhirnya ya menurut saya prima, termasuk melihat ada pembayaran. Kalau jalan santai memang tujuannya olahraga, ya
tujuannya untuk kesehatan atau orang kan nggak perlu daftar ya, Hah? Atau untuk meramaikan satu peringatan atau satu acara di pondok atau di sekolahan kan nggak perlu apa daftar. Daftar. Lah kok daftar ini berarti untuk DP ya, Hah? Nggih. Wallah alam bissawab. Zahirnya ya tetap gimar wallah. Orang sekarang ini pintar ngelah ya, itu katanya untuk apa? Untuk snack ya, Oke. beli snack, beli apa? Aqua Seragam. atau seragam. Allah alam. Kalau memang untuk seragam, ada seragamnya enggak? Boten seragam. Lah kau boten snack. snack kirono lah. Pendaftaran. Murni pendaftaran. Ada itu berarti uangnya itu untuk DP. Nanti ada bos atau ada orang travel sendiri yang menyanggupi bang, menggratiskan untuk promosi. Oh, tapi kok ada dai dengan uangnya ini berarti untuk DP umroh. Kecuali kalau untuk seragam atau untuk apa, snack atau apa, makanan ya semuanya makan mungkin ya tidak termasuk gimana. Memang ada orang menggratisi berarti ya, murni apa ada DP-nya. Kemudian beliau tanya Tentang mencampur adukan antara busana pondok pesantren yang tradisi ini. Saya ini Bu. ada satu pondok pesantren di Pekalongan bikin akhir sana pakai hadroh ya, atau pakai acara-acara ritual seperti madrasah yang lain, pengajian lah ya, Oke. pengajian tapi ada barongsainya. Barongsai ini jelas sesuatu yang istilahnya budaya atau ciri khas daripada Konghucu ya, dari Cina Konghucu. Ini yang pertama mengenalkan barongsai adalah Gus Dur ya, Oke. ketika ada PKB dulu pertama-tama. Kemarin-kemarin sudah selesai, sudah jarang orang kiai atau santri ikut barongsai, ikut lihat barongsai sudah selesai kan, sudah lama nggak ada. Sekarang kok dihidupkan kembali. Innalillahi wa inna Ilaihi raji'un. ini ada apa? Memang mereka mencari popularitas atau bahkan mencari dana, gampang no dana ya. Oke. Mungkin di Kemenak atau di Mendikbud atau apalah, atau di pemerintah sekarang ini karena rezimnya ini rezim kelenik apa namanya, rezim senang syirik ya, senang apa, Mistis. mistis, senang mistikan, senang minta tolong sama jin setan. Na'udzubillah min Dzalik. apa begitu, sehingga nggak tahu motifnya apa itu bisa begitu. Kemarin sudah nggak ada di kita, kecuali awal-awal di PKB dulu. Sekarang kok mau dihidupkan lagi, ini fitnah besar sekarang. Sekarang banyak bencana ya, Oke. bencana alam menimpa negeri kita. Kasihan ini umat menjadi korban gara-gara praktek-praktek syirik itu. Kita harus tahu barongsai itu tradisi atau budaya Konghucu atau Cina, tapi itu mesti, katanya orang-orang, informasi yang dapat, mesti minta tolongnya untuk permainan barongsai biar apa? Biar sukses itu mesti ke kemana? Kelenteng.
sudah musyahad, mujarrab, dan sudah mutawatir, masyhur itu ya. Nggih. Memang apa paradenya atau apa atraksinya ya Nggih. memang di jalan. Sekarang ya demo itu gimana hukumnya? Demo itu ya ada sesuatu haramnya karena mengganggu jalan. Qat'ut thariq kan? Nggih. Hah? Iya. Mengganggu jalan. Barongsai apa lagi? Barongsai ini pasti ada ritual kufur-kufurnya, syirik-syiriknya, juga mengganggu jalan ya. Jadi haramnya double. Kalau demo haramnya satu, yaitu mengganggu Jalan. jalan. Tapi katanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya cari sensasi, cari perhatian. Enggak tahu, tapi kan mengganggu jalan itu kan haram ya. Dan menurut fikih kita, terus di pesantren. Jadi hasil itu saya terus ingat kemarin ada dibahas tentang wayang ya. Ada orang Wahabi apa Khalid Basalamah ya, Nggih. itu mengharamkan atau tidak sorry juga dia mengharamkan, dia hanya mengatakan lebih baik ditinggalkan ya. Nggih. Karena kita harus memakai hal-hal yang islami, padahal wayang itu aslinya dari Hindu Buddha ya, Nggih. tradisi India. Tapi ada yang di YouTube tadi malam saya lihat ada seorang Gus atau Kiai, dia agak jujur, dia bilang aslinya wayang itu haram, tapi setelah diperbaiki oleh Sunan Kalijogo maka itu diperbolehkan menjadi sarana dakwah katanya. Dakwah apa? Kalau wayang yang asli nggak ada dakwah ya. Kalau entus, dalang entus mungkin dia karena agak kiai atau agak santri gitu. Tapi wayang dalam yang lain kan nggak ada dakwahnya. Dan saya ingat ini hampir sama dengan barongsai, setiap ada perkhidmatan wayang atau dalang itu mesti ada mistik-mistiknya, ada sesajennya ya. Ada masang sesajen, dupa-dupa apa yang untuk arwah syayatin, arwah syirirah. Kalau di maulid Simtuduror atau apa itu memang ada dupa-dupanya ya. Tapi itu kan tawasul, dupa itu dibuat tawasul untuk arwah al-khayyi, arwahnya wali-wali biar datang ya, membantu memberkahi acara maulid Simtuduror atau DKI atau persenti dan lain-lain. Jadi kalau dupa ini untuk menyenangkan arwah-arwah khairah boleh kan? Tapi kalau dupa kemenyan Jawa itu ambune gak enak ya. Tapi memang tujuannya ya untuk arwah syirirah. Yang kita bilang ampek itu malah wangi bagi mereka. Yang kita dupa yang wangi malah nggak enak bagi mereka, alamnya nggak lain. Jadi memang ya wayang dalang itu memang ya tetap aslinya haram dan diakui oleh sebagian kiai, tapi kiai apa itu, kiai torekat atau kiai apa itu di YouTube tadi malam saya
katanya sekarang dibolehkan. Saya pernah baca dulu Wali Songo itu debatan masalah ini. Kalau Kalijogo sudah jelas dia jalan dia, ya, Nggih. bikin wayang. Kemudian disanggah oleh siapa yang nggak membolehkan, kalau nggak salah Sunan Giri ya, Nggih. nggak membolehkan. Haram itu. Keharamannya itu bukan kok masalah gambarnya, ya karena ada ritual-ritual, ada mistik-mistiknya itu. Dan itu aslinya sumbernya Mahabharata atau apa itu dari Iya. India, dari Hindu Buddha cerita-ceritanya. Kalau masalah apa itu gambar ya, Nggih. ya masih ada pro kontra juga, masih ada khilafiyah. Nah, Nggih. senajan digepengno ya, Nggih. Nggih. senajan digepengno itu tetap bukan berarti wah gambar manusia kok gepeng. Lah gambar malah nggak ada apa-apanya ya. Menggambar manusia bentuk yang sempurna kan nggak boleh, kan? Haram, kan? Nggih. Nah itu dibayangkan ada kepalanya, ada wetengnya, walaupun dibolongi katanya, ya. Nah, walaupun dibolongi. Jadi walaupun dibolongi, walaupun apa, tapi kan apa namanya, masih ada jus-jusnya semuanya, ya. Nggih. Tetap ada apa ya, tetap ada syubhat keharaman itu tetap ada, walaupun memang ada yang membolehkan asal nggak mujassimah tak mujassamah ya, mujassamah ini zatu jismin kamilin, ada yang membolehkan, tapi juga menggambar saja, lukisan aja haram ya. Nggih. Ada yang bilang haram, banyak yang bilang haram lukisan itu yang mujassamah. Itu ada kayunya, ada bendanya ya, Nggih. walaupun gepeng. Jadi memang itu ketika perbedaan Wali Songo itu ada yang mengharamkan, itu kan sudah haram jelas. Terus ada yang bilang ya ini kita pakai sementara untuk menarik orang Jawa, karena pertunjukan yang paling ramai waktu itu wayang, yang paling disenangi orang Jawa, untuk diislamkan lewat wayang. Nanti insya Allah anak cucu kita ada yang menerangkan itu haram ya. Nggih. Dan para ulama kita teliti juga tidak ada yang tegas haram ya. Malah Khalid bahasa lama yang bukan keturunan Wali Songo malah mengisyaratkan keharamannya. Masa dari kiai gak ada yang mengharamkan, lucu ya. Nggih. Berarti Wali Songonya nggak keramat dong. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Hajatana. Amin. Ya Allah. Amin. Salihin azwajahu. Amin. Amin, amin. 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 Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان